Abdullah bin Abdurrahman Bafadal wa jami'i syurah al-muqaddimah al-hadramiyah wal muhasyin ala syurah wa masyayikhihim wa talamdadihim anhum wa baramatihim wa jami'il ulama wal awliya salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min syarqil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahiha wa man amara hadal ibad sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasilhum jannah wa yudhu alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid-din wa dunya wal akhirah wa biniyatul faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah al-ibad ajma'in wa ala ma nawahu salafus salih minan niyat wa ala kulli niyyah salihah jami' al-khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sayyidi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihil muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qaulihi radhiyallahu anhu faslun wa wajibul wukuf. Sekarang kita akan membahas kewajiban-kewajiban dalam wukuf dan juga sunnah-sunnahnya. Kita masih dalam rangkaian rukun-rukunnya haji. Rukunnya haji ada berapa? Ada 6 ya. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i, 5 halaq awi taksir, keenam tartib mu'dhamul arkan. Rukun umroh semua itu kecuali wukuf ya. Kita sudah membahas wajib-wajibnya tawaf dan juga sunnah-sunnahnya. Wajib-wajibnya sa'i dan juga sunnah-sunnahnya. Sekarang kita beralih pada wajibnya wukuf. Wukuf ini rukun yang paling inti di dalam haji. Wukuf di Arafah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya ada di Arafah. Kalau Arafah dapat, yang lain gampang sudah. Bisa. Tapi kalau Arafah lewat, sudah tidak dapat haji. Ya. Pulang, jangan dipasang hanya. Dipasang WH, kurung haji. Ya. Kurung haji. Gitu. Jadi, intinya haji itu di Arafah itu. Pokoknya jadi harus diupayakan betul, jangan sampai hilang Arafah itu. Hilang Arafah, hilang hajinya. Kalau Arafah dapat, masih bisa. Tawaf waktunya tidak terbatas. Sa'i waktunya tidak terbatas. Cukur, potong rambut waktunya nggak terbatas. Yang penting setelah ihram itu ya apa caranya wukuf dapat. Jangan sampai enggak. Wukuf tidak dapat hilang sudah ya. Tidak dapat haji. Karena waktunya terbatas itu sudah. Dari tanggal 9 duhur sampai hari raya subuh ya. Hari raya Idul Adha subuh. Sebelum subuh udah cukup sudah. Qala rahimahullah wa wajibul wukuf huduruhu bi ardi Arafah ba'da zawali yaumi Arafah walau maron wa naiman bi syarti kaunihi akilan wa yabqa ilal fajr. Ini wajibnya wukuf di Arafah. Jadi hadir di tanah Arafah. Di bagian manapun. Di pinggir, di tengah, terserah. Yang penting di kawasan Arafah. Ya, di kawasan Arafah. Sekarang banyak orang nggak ngerti. Nggak nyampe ke Arafah. Tidak masuk ke kawasan Arafah, tidak sah itu. Gara-gara nggak ngerti. Makanya kalau kepingin haji umroh, jangan hanya bingung apa antriannya, jangan hanya bingung oleh-olehnya, ya. Jangan hanya bingung yang lain. Tidak usah terlalu fokus ke situ. Tapi ibadahnya bagaimana? Belajar dulu. Rukunnya apa, wajib-wajibnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Biar sempurna hajinya. Kalau tidak, dikhawatirkan tidak sah. Lah wukuf ini. Banyak orang nggak nyampe masuk ke kawasan Arafah. Nggak sah hajinya. Nggak dapat haji. Waktunya terbatas. Kalau tawaf sa'i masih bisa dilakukan kapan saja ya. Tapi kalau wukuf ini enggak ini. Harus itu. Nah, jadi banyak gara-gara nggak ngerti. Nggak sampai masuk ke Arafah. Di luarnya ya. Di Masjid Namira misalnya. Nggak nyampe ke Arafah. Nggak boleh. Harus masuk ke Arafah. Jadi huduruhu bi ardi Arafah. Jadi harus hadir, datang ke tanah Arafah. Kapan? Ba'da zawali yaumi Arafah. Setelah duhur atau bergesernya matahari, hari Arafah.
Berapa hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Harus itu. Walau maron, walaupun hanya lewat keluar lagi. Walau naiman, walaupun tidur. Jadi masuk Arafah, itu naik mobil begitu misalnya, tidur. Kemudian setelah masuk dibawa balik lagi sama supirnya. Loh, kok enggak jadi ke Arafah? Sudah tadi. Kapan? Tadi masuk. Ente tidur. Ya apa ini? Sudah balik lagi sudah. Cukup sudah. Walaupun tidur. Lu enggak butuh niat wukuf di Arafah, enggak perlu. Kenapa? Sudah tercover oleh niatnya ihram. Niat ihram itu berarti ya niat wukuf, niat tawaf, niat sa'i, niat halqu wa taksir, ya, begitu. Walaupun tidur. Yang penting berakal. Kalau gila, enggak sah. Mabuk, enggak sah. Pingsan, enggak sah. Ya. Jadi pas masuk Arafah itu dalam keadaan pingsan. Sampai selesai, enggak sadar-sadar. Enggak sah. Atau gila. Ya. Masuk Arafah dalam keadaan gila. Sampai keluar masih gila. Atau mabuk. Itu. Mabuk. Mulai masuk sampai keluar mabuk. Enggak sah. Harus berakal. Tidur enggak ada masalah. Lu tidur itu berakal. Akalnya ada, tapi tertutup. Karena tidur. Enggak apa-apa kalau tidur. Tapi kalau gila, atau mabuk, atau pingsan, enggak sah. Kalau tidur enggak ada masalah. Kemudian wayab ko ilal fajar. Waktunya wukuf dari kapan tadi? Zawal yaumi Arafah. Dari bergesernya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar. Fajar hari raya ya. Sampai fajar hari raya. Kalau nyampe Arafah pas bersamaan dengan fajar enggak sah. Harus sebelum fajar. Walaupun sudah mepet. Walaupun hanya sebentar. Ke Arafah itu hanya sebentar cukup sudah selesai. Walaupun terbang kata Syekh Ain Shin Ali Asyabra Malisi. Syekh Ain Shin mengatakan hatta terbangnya naik terbang layang itu misalnya ya. Gitu. Atau naik apalah jadi terbang. Cukup yang penting lewat di Arafah walaupun terbang. Cukup sudah. Nah, di Arafah ini beda dengan tawaf, beda dengan sa'i. Tawaf, sa'i itu ketat. Lempar jumroh itu ketat. Tidak boleh niatnya dibelokkan ya. Tawaf ngeliling Ka'bah kan ya. Kalau kemudian dia pisah dari rombongannya, akhirnya muternya itu untuk nyari rombongan, sah apa enggak? Enggak sah kecuali kalau masih ada niatan untuk tawaf, walaupun niat tawaf sekalian nyari teman. Kalau hanya nyari teman muter-muter enggak sah. Atau di tempat sa'i, niatnya balapan ketika nyampe di lampu hijau itu, sah apa enggak? Enggak sah. Atau haus, ngelihat tempat minum, niat menuju tempat minum untuk minum, lupa dari sa'inya ya. Sah apa enggak? Enggak sah. Bagaimana kemarin? Lempar jumroh juga begitu. Enggak boleh dibelokkan ke niat yang lain. Misalnya mau ngelempar jumroh loh, kok ada burung, dilempar. Niat ngelempar burung, enggak sah. Ya, enggak sah. Mau ketemu musuh nih, ngelempar musuh nih ya. Itu, enggak sah. Enggak sah. Enggak boleh dibelokkan. Kalau wukuf di Arafah, enggak ada masalah. Wukuf di Arafah itu, walaupun datang ke Arafah itu nyari temennya, lupa ke wukufnya sudah. Walaupun niat nyari temennya, yang penting masuk ke Arafah. Walaupun dia tidak tahu kalau itu Arafah. Dia masuk ke kawasan Arafah di waktu yang ditentukan antara zawal hari Arafah sampai subuh hari raya ya. Dia masuk ke Arafah, tidak sadar kalau itu Arafah. Tidak tahu kalau itu Arafah. Masuknya pun bukan niat untuk apa? Wukuf, tapi niat nyari teman atau nyari barangnya yang hilang, tetap sah. Jadi yang penting hadir di Arafah, walaupun tidak tahu itu Arafah, walaupun niatnya dibelokkan, tetap sah kalau wukuf. Walaupun tidak sadar juga kalau hari itu hari Arafah, wis sembun delomong tingkat tinggi nih ya, itu ngangaan level paling tinggi ya. Jadi nggak sadar kalau itu hari Arafah, nggak tahu itu Arafah, ke situ bukan untuk wukuf. Nggak tahu kalau itu hari Arafah, ya. Nggak tahu kalau tempatnya itu Arafah, niatnya juga niat yang lain, tetap sah kalau wukuf di Arafah. Jadi wukuf Arafah ini apa? Walaupun seperti itu sah. Beda dengan tawaf, beda dengan sa'i. Jelas ya? Nah, beda.
Kemudian ini wukuf di Arafah ini kan tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Dari zawal sampai apa? Sampai subuh atau fajar hari raya Idul Adha. Nah, di sini itu wukuf di Arafah. Jadi orang haji itu ihramnya yang penting apa? Ihramnya haji. Mulai dari 1 Syawal ya. Ihramnya haji. Mulai dari 1 Syawal sampai sebelum subuh hari raya ya. Sampai sebelum subuh hari raya Idul Adha. Misal ada orang ihram, awalnya tidak niat haji. Datang ke Mekah itu dia jadi petugas. Tidak niat ihram, niatnya jadi petugas. Karena ngelihat apa, job deskripsinya dia ngelihat, waduh tidak ada kesempatan haji. Kenapa? Kesulitan, tidak bisa. Akhirnya dia berangkat ke sana nggak niat haji. Nggak niat haji. Subhanallah, pas malam hari raya, tengah malam, dia ditugaskan untuk ke Arafah. Dia ditugaskan untuk ke Arafah, langsung niat haji sudah. Niat ihram haji. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Waktunya kan mulai dari 1 Syawal sampai subuh, sebelum subuh ya. Sebelum subuh hari raya Idul Adha. Ini orang ke Mekah, niatnya sebagai petugas, memang enggak niat haji nih. Ya, enggak niat haji karena melihat tugas-tugasnya sepertinya dia enggak memungkinkan untuk haji. Akhirnya enggak niat haji, wes. Tugas saja. Ya, tugas. Nyampe sana ternyata di malam hari raya, belum subuh kan ya? Malam hari raya kan berarti belum subuh, tengah malam. Dia tugasnya dipindah ke Arafah. Akhirnya dia niat ihram haji. Sah apa enggak? Sah. Terus wukuf di Arafah. Sah, sudah selesai. Tinggal melakukan yang lain sudah habis itu. Kapanpun tawaf, terserah kapan aja. Enggak harus besoknya. Enggak harus malam hari raya itu. Enggak harus besok hari raya, enggak, kapan aja. Ketika memungkinkan. Sa'inya yang penting setelah tawaf. Cukurnya juga kapan pun boleh. Nyampe rumah baru cukur juga boleh. Cuma ya itu. Jadi ihram haji itu yang penting itu. Boleh dari 1 Syawal. Tapi kalau dari 1 Syawal ya berat bagi dia ihram terus. Dia akan lepas dari ihramnya dengan tahallul nanti. Tahallul itu paling cepat ya di malam hari raya itu setelah lewat tengah malam. Lumayan. 2 bulan 10 hari ya. 2 bulan 10 hari, setengah iddah ya. Setengah iddah. Tidak bisa cukur rambut, tidak bisa pakai pewangian, dan yang lain-lain. Keharaman ihram berlaku semua. Mepet-mepet itu enak ya. Kalau ihramnya mepet-mepet, enak. Nggak terlalu lama ihramnya. Cuman dianjurkan, di sini, di awal fasal itu di sarahnya, sunnah, imam itu hari ke-7, setelah zuhur, Dzulhijjah. Kan wukuf itu tanggal 9 ya. Tanggal 9. Ini tanggal 9 ini waktunya wukuf ini. 9 ini Arafah. Nah, disunahkan, jadi orang itu ihram ya pas hari Arafah itu tidak ada masalah. Yang penting belum subuh hari raya Idul Adha. Tapi dianjurkan tanggal 7 ba'da zuhur. Ini orang-orang dikumpulkan oleh imam, oleh pimpinannya. Hari ke-7 ba'da zuhur itu dikumpulkan. Habis itu imamnya khutbah. Isinya bahasa apa? Ziarah kubur bid'ah. Ya, tabarukan bid'ah. Ziarah tempat-tempat bersejarah bid'ah. Apa itu yang diterangkan? Enggak, bukan tempatnya aja. Ya, itu. Jadi yang dibahas ketika khutbah itu yang ngajari orang aturan-aturan hajinya bagaimana biar benar ya. Ini diajari, ayo kita besok melakukan ini. Kemudian ini. Jadi menerangkan haji itu sudah khutbahnya. Kapan? Tanggal 7 ba'da zuhur. Itu sunnah. Imam itu mengumpulkan orang khutbah di mana ini? Di Mekah. Itu. Di samping Ka'bah itu. Jadi khotibnya dekat dengan Ka'bah, khutbah menerangkan ke orang-orang yang hadir itu dari seluruh penjuru dunia tentang tata cara ibadah haji yang benar, diajari. Itu. Dimulai dengan talbiyah. Kalau apa? Kalau dia ihram imamnya. Kalau ada ihram, dimulai dengan takbir. Diajari cara-cara hajinya itu bagaimana. Kemudian apa? Memerintahkan orang-orang itu
untuk keluar tanggal hari 8. Jadi tanggal 7 ini kumpul ada di Masjidil Haram, dikhutbahi oleh imam ya. Dikhutbahi oleh imam, khutbah yang isinya menjelaskan tentang apa? Haji. Kemudian dalam khutbah itu juga diperintahkan orang-orang itu untuk keluar tanggal 8. Tanggal 8 keluar pagi-pagi setelah subuh itu kemana? UTB Mina. Jadi orang-orang dalam isinya khutbah tanggal 7 itu diantaranya nerangkan apa? Besok tanggal 8, hari apa berarti kalau 8? Tarwiyah. Besok tanggal 8 setelah subuh, pagi-pagi sekali, langsung kalian UTB Mina. Berangkat ke Mina. Kemudian sholat duhur ada di sana, awal waktu. Gitu. Dan sholat 5 waktu ada di sana. Ya, sholat mulai duhur, 5 waktu sudah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada di Mina. Nginep ada di Mina sana. Nginep ada ini bukan nginep yang wajib. Nginep di Mina yang wajib nanti. Ketika waktunya lempar jumroh. Ini enggak ini. Anjuran aja ya. Enggak harus ini dilakukan, enggak harus. Tapi anjurannya begitu. Tanggal 8 setelah subuh, itu pergi ke Mina. Nginep ada di situ. Nginep. Sholat 5 waktu ada di situ. Duhur, sholat awal waktu. Kemudian sholat-sholat yang lain dilakukan semua 5 waktu ada di Mina. Mulai duhur sampai subuh sholat ada di situ. Ya awal. Kemudian tanggal 9, jadi tanggal 9 ini di Mina, mabit di sini ya. Nginep ada di Mina. Tapi ini bukan kewajiban, sekedar anjuran. Ini subuh ya, tanggal 8 ba'da subuh. Lah tanggal 9 indal isyraq. Tanggal 9 ketika isyraq. Di situ wa yasiru bihim yaumat tasi' hina tusyriqu syams. Kemudian imam ini berangkat sama rombongan haji ini, sama jamaah haji, rombongan ketika terbit matahari OTW ke arah Musdalifah ya. OTW ke arah Musdalifah. Nah, ke arah Arafah sebenarnya tujuannya ya. Jadi dari Mina, ini kan nginepnya di Mina subuh kan ya. Nginepnya di Mina. Mulai dari pagi kemarin OTW Mina kan ya. Sholat duhur awal waktu sampai subuh sholat di situ. Setelah terbit matahari baru indal isyraq tanggal 9 ini siap-siap menuju Arafah ya. Tanggal 9 kan. Waktunya wukuf Arafah kapan tadi? Tanggal 9 zawal ya. Duhur. Terbit matahari udah tinggalkan Mina udah. Setelah terbit matahari jamaah diajak sama imam menuju Arafah. Wa yasiru bihim yaumat tasi' hina tusyriqu syams. Aitudi wala sibir. Jabalun kabirun bimusalifah ila Arafah. Jadi menuju Arafah. Lah nanti faida wasalu Namirah, ketika nyampe kawasan Namirah, bukan nama travel ya. Namirah nama daerah, walaupun kemudian dijadikan nama travel ya. Nah, nyampe Namirah ini masih di luar Arafah. Enggak masuk kawasan Arafah. Banyak orang wukuf di situ, enggak saya. Nah, jadi dari Mina, tanggal 8 kan dari Mina kan ya. Setelah terbit matahari, OTW indal isyraq, OTW Arafah, perjalanan. Lah nanti sebelum nyampe Arafah ada namanya Namirah. Daerah namanya Namirah, ada masjidnya juga di situ ya. Ada Namirah. Lah ketika nyampe Namirah udah diam dulu di situ. Transit ya. Dari Mina setelah terbit matahari tadi kan OTW Arafah, tapi jangan masuk Arafah. Transit ada di Namirah. Diam di situ sampai zawal. Nanti zawal sholat ada di situ, baru masuk ke Arafah. Kenapa kok tidak langsung ke Arafah? Masuk Arafah sebelum duhur itu termasuk bid'ah. Ya, termasuk bid'ah, tapi tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Tapi zaman dulu, zaman sekarang yang mau tidak mau harus segera masuk ya. Kalau tidak nanti ditutup nyari masalah, kehilangan Arafah. Kalau bisa dilakukan seperti ini, ahsan. Jadi keluar setelah terbit matahari dari Mina keluar menuju Arafah ya. Tapi transit dulu ada di Namirah, diam ada di Namirah sampai apa? Sampai zawal. Kemudian berangkat ke Masjid Ibrahim, ada di situ. Masjid Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada Masjid Ibrahim. Lah, Masjid Ibrahim ini wasadruhu min urnah
wa akhiruhu min Arafah, sodru. Awalnya ya, itu. Awalnya itu masuk kawasan Urna. Urna ini di luar Arafah. Akhirnya masjid ini apa? Masuk kawasan Arafah. Jadi kalau diem ada di masjid itu, di bagian akhirnya dia sudah berada di kawasan Arafah. Tapi kalau depannya, sodernya itu tidak masuk Arafah, melainkan kawasan Urna. Lah di masjid itu apa? Tadi kan di Namiro sampai Zawal kan ya, sampai zuhur. Kemudian masuk ke Masjid Ibrahim, khutbah ada di situ. Dua khutbah singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Fokus menjelaskan apa yang harus mereka lakukan nanti ketika ada di Arafah itu khususnya. Kemudian menganjurkan mereka untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian apa? Baca Quran, bukan sibuk WA-an, medsosan, TikTokan ya. Buka status, update status, melihat komentar, jawabi komentar. Ya, enggak sibuk dengan itu, diajari. Kemudian apa? Duduk. Kan khutbah dua kan ya. Selesai khutbah pertama, enggak usah panjang-panjang, duduk. Kemudian ketika berdiri khutbah kedua, muadzin suruh adzan. Jadi muadzinnya adzan, dia melanjutkan khutbah. Enggak usah panjang-panjang, sekiranya adzan selesai, khutbah juga selesai. Jadi imamnya khutbah, muadzinnya adzan ya. Jalan bareng ini. Jadi ketika dia berdiri ke khutbah kedua, adzan zuhur ini. Enggak, jangan panjang-panjang khutbahnya, adzan selesai, khutbah juga selesai, habis itu qomat, sholat zuhur. Itu salat zuhur. Kalau bagi yang musafir dianjurkan jamak takdim zuhur asar. Khusus yang musafir yang memenuhi syarat jamak. Perjalanannya berarti berapa kilo? Sekitar 85 kilometer ya. Karena yang mutamad madzhab Syafi'i kan harus perjalanan jauh, jamak sama seperti qashar. Jadi bagi orang yang musafir, statusnya musafir, maka dia dianjurkan untuk jamak takdim ada di situ. Menurut madzhab Syafi'i khusus musafir karena jamaknya karena safar. Beda dengan ulama Hanafiyah. Ulama madzhab Imam Abu Hanifah mengatakan jamak ketika itu bukan karena safarnya, karena nusuknya, karena hajinya. Jadi hatta nggak musafir jamak di situ. Itu menurut Hanafiyah ya. Jadi menurut Hanafiyah jamaknya itu bukan karena safar, melainkan karena nusuknya. Hatta orang setempat ya jamak. Hatta orang luar tapi sudah mukim ada di Mekah. Dari Mekah ke Arafah itu tidak nyampe perjalanan qashar. Sudah mukim dia ada di Mekah. Maka tidak boleh untuk jamak. Ini menurut madzhab Syafi'i. Karena jamaknya dengan alasan safar. Menurut madzhab Hanafiyah jamaknya karena apa? Karena nusuknya. Jadi karena dia nusuk ya boleh jamak. Hatta bukan musafir. Nah, jamak takdim ada di situ. Yang qashar ya dianjurkan qashar. Itu, dipersilakan qashar. Yang enggak musafir ya harus itmam dan jamak. Imamnya mengumumkan, ayo yang musafir fadhal qashar salatnya dan juga jamak. Untuk yang bukan musafir silahkan salatnya itmam dan jangan jamak. Itu. Salat zuhur aja. Nah, sudah setelah selesai itu berangkat ke Arafah sudah ya. Kan tadi ada di Namiro, ya kan? Dari setelah Isra di Mina, UTW Namiro. Sampai kapan? Zawal. Begitu Zawal ke mana tadi? Masjid Ibrahim. Salat zuhur ada di sini. Yang musafir jamak takdim zuhur dan asar. Begitu selesai salat, udah UTW Arafah sudah. Sudah masuk waktunya wukuf Arafah. Jadi masuk Arafahnya itu setelah zuhur, setelah salat. Ada di Masjid Ibrahim itu. Ini kalau memungkinkan ya. Orang banyak sekali dari seluruh penjuru dunia. Masuk Arafah, udah. Silahkan pilih tempat yang mana saja. Yang penting kawasan Arafah. Namiro itu bukan Arafah. Ya, tidak sah wukuf di situ. Namiro itu bukan Arafah. Urnah juga bukan Arafah. Jadi harus masuk ke Arafah. Harus masuk ke Arafah. Nah ini. Jadi amalan-amalan ini anjuran, yang rukun ini Arafahnya. Ini tadi sunnah, ini sunnah, semuanya sunnah. Kemudian di transit di Namiro, sholat di Masjid Ibrahim, itu sunnah saja anjurannya.
Seandainya nggak di situ nggak masalah. Yang penting Arafahnya. Yang penting masuk Arafah. Udah. Sekarang bahas sunnah-sunnahnya wukuf di Arafah. Wa sunanuhu. Sunnah-sunnahnya wukuf. Al-jam'u bainal lail wan nahar. Tadi sudah terangkan kalau wajibnya wukuf itu pokok hadir sebentar ada di Arafah. Sebentar hatta sedetik, walaupun hanya lewat, walaupun tidur, walaupun tidak tahu kalau itu Arafah, walaupun tidak tahu kalau itu hari Arafah, walaupun masuk Arafah itu niatnya bukan untuk wukuf, tapi nyari barang yang hilang atau nyari teman yang hilang, cukup sudah ya. Tapi afdolnya wukuf di Arafah itu menggabungkan antara malam dan siang. Jadi jangan hanya siang saja, jangan hanya malam saja. Jadi mulai siang sampai malam. Setelah malam baru keluar ya. Itu sunnah. Menggabung antara siang dan malam. Menggabung antara, artinya wukufnya itu ya ada sebagiannya di siang hari, sebagiannya di malam hari. Ini sunnah ini. Wat tahlil, wat takbir, wat talbiyah, wat tasbih, wat tilawah, wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbanyak ini. Jadi selama wukuf di Arafah itu tempat istimewa dan waktu istimewa. Siapapun yang ditakdirkan wukuf di Arafah, kok kemudian dia menyangka kalau dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah, termasuk dosa besar itu. Ya. Hati-hati. Orang yang wukuf di Arafah itu semua dosanya diampuni. Kalau wukufnya itu bertepatan dengan hari Jumat, wukuf Arafahnya kok bertepatan hari Jumat, orang-orang nyebutnya Haji Akbar ya. Orang-orang nyebutnya Haji Akbar. Kapan haji itu disebut Haji Akbar? Kalau wukufnya bertepatan dengan hari Jumat. Itu istimewa. Semua orang yang wukuf diampuni tanpa perantara. Semuanya yang wukuf di Arafah diampuni tanpa perantara. Kalau tidak hari Jumat, semua diampuni. Tapi kadang dari 1 juta orang, mungkin yang diampuni 100. Sisanya itu aslinya nggak berhak diampuni. Statusan tok. Ya. WA tok, TikTokan tok ada di Arafah ya. Akhirnya tidak layak untuk diampuni. Yang diampuni yang 100 ini. Tapi gara-gara 100 orang ini, 1 juta semuanya diampuni oleh Allah SWT. Semoga semua bisa ke sana. Fi khair walufin wa afiyah ya. Nah, jadi siapa yang bisa wukuf di Arafah dalam keadaan berhaji, mesti diampuni. Cuman kalau hajinya Haji Akbar, kapan Haji Akbar? Kalau wukufnya hari Jumat. Semua diampuni. Bukan karena wasito yang lain. Diampuni semuanya, tanpa wasito. Tapi kalau enggak hari Jumat, yang diampuni sebagian mungkin, sisanya diampuni gara-gara yang diampuninya. 100 orang, gara-gara 100 orang ini 1 juta orang diampuni semua. Semuanya begitu. Dulu pernah ada sebagian pembesar aulia di masanya, Imam Fudail bin Iyad atau siapa itu. Itu wukuf ada di Arafah, kemudian karena ini kibarul aulia, melihat malaikat, 2 orang malaikat sedang berbicara, satu dengan yang lainnya. Malaikat itu satunya bertanya, ini orang yang wukuf di Arafah ini, apakah semuanya diampuni? Apa semua hajinya diterima? Kata malaikat satunya, yang diterima oleh Allah ada 6 tok. Padahal total yang wukuf ada di Arafah waktu itu 600.000. Yang wukuf waktu itu totalnya 600.000. Yang diterima dan diampuni oleh Allah hanya 6. Sisanya nggak diterima. Makanya dia sumpah, waduh, anak masuk yang mana ini? Kecil sekali kemungkinan masuk ke 6 ini ya. 600.000. Yang diterima hanya 6. Akhirnya si Ba'dul Aulia tadi itu takut. Apa anak masuk ke 6 ini? Kecil sekali kemungkinan. Nggak kayak kita kepedean. Hatta 1 anak ini yang satu ini. Kepedean ya. Aulia itu enggak, takut. Hatta misalnya dengar kabar, semua diterima kecuali 1. Mereka takut menjadi 1 itu. Ya, menjadi 1. Kalau kita enggak, oh itu aku itu. Bukan anak itu ya. Kalau yang diterima 1 kepedean, itu anak itu. Wah, Masya Allah maksimal ini. Khusyuk selama ini. Itu kepedean ya. Aulia ini tidak takut. Akhirnya dia bermunajat pada Allah, minta ampunan dan memohon agar supaya semua ini diampuni. Besoknya atau berikutnya dengar lagi 2 malaikat tadi ngomong, ya apa ini diterima apa enggak hajinya orang-orang ini? Satunya jawab, iya. Yang diterima 6, tapi gara-gara 6 orang ini per orang dikasih kesempatan untuk nyafaati 100 orang. Totalnya kan 600.000 kan ya? Yang diterima 6.
Nah, tapi setiap satu persatu dari 6 orang ini diberi kesempatan oleh Allah untuk nyafaati 100.000. Jadi semuanya 600.000 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barokai orang 6. Istimewa. Wukuf di Arafah itu seperti itu. Dan bukan hanya wukuf di Arafah sebenarnya. Setiap perkumpulan muslimin yang isinya adalah kebaikan, khususnya jika anggotanya sangat banyak, itu jangan dilewatkan. Usahakan hadir. Kenapa? Mereka orang sebanyak itu mesti ada aulianya. Walaupun antum tidak layak untuk mendapatkan barokah, sir dari majlis itu, tapi dari barokah hadirin yang lain, yang dipastikan mereka ada aulianya, orang ribuan atau puluhan ribu. Ya. Setiap 40 aja mesti ada wali, apalagi ini puluhan ribu. Sempatkan hadir, dengan barokah orang yang istimewa itu, kita akan dikasih oleh Allah. Eman-eman ya. Jangan apa? Jangan dah hadir, diusahakan hadir. Majlis kebaikan. Ya. Jangan karena ada nggak cocok terus tidak hadir. Hadir. Dengan begitu kita akan dapat. Pasti di situ itu ada aulianya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti air, orang itu jamaah kalau banyak itu seperti air. Idza balaghal ma' kullaten lam yahmilil khabas ya. Air itu kalau nyampe 2 kula enggak gampang najis. Begitu juga majelis ketika besar, jumlahnya orangnya banyak, itu nanti apa? Seperti air 2 kula. Jadi walaupun ada yang kurang baik, niatnya kurang benar, enggak jadi najis majelis itu ya. Kenapa? Karena banyak. Lam yahmilil khabas. Jadi itu tadi kalau wukuf hari Jumat itu namanya haji akbar. Dan dalam sebagian hadis diterangkan bahwa haji kalau wukufnya hari Jumat, kalau Arafahnya itu hari Jumat, afdal min sab'ina hajjah. Afdal daripada 70 haji. Jadi kalau haji kok wukufnya hari Jumat, haji akbar itu afdal min sab'ina hajjah. Afdal lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding 70 haji yang wukufnya bukan hari Jumat. Istimewa ya. Beruntung kalau pas ketepatan dengan wukuf hari Jumat. Tapi ya kalau kita ada kesempatan untuk haji, tidak usah nunggu yang wukufnya hari Jumat. Begitu ada kesempatan, usahakan segera haji. Fadilahnya sangat istimewa. Nah, kalau pas kebetulan wukufnya hari Jumat, ya khair kabir, alhamdulillah ya. Termasuk yang disunahkan dalam wukuf di Arafah itu tadi. Menggabungkan antara malam dan siang, memperbanyak tahlil la ilaha illallah itu. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diperbanyak itu. 1000 atau berapa atau bisa lebih itu. Takbir itu juga diperbanyak, talbiyah itu diperbanyak dengan suara yang keras, yang semangat. Yang semangat. Tapi tidak usah melampaui batas, menyakiti diri sendiri nanti. Talbiyah diperbanyak, tasbih, bacaan tasbih diperbanyak. Tilawah, bacaan Quran, khususnya surat Al-Ikhlas dan surat Hasyr. Itu. Surat Hasyr. Paling afdal surat Al-Ikhlas. Kalau bisa, selama wukuf itu, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dikatakan, man qara'aha alfa marrah u'tiya mas'al. Siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka dia minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak itu. Baca surat Al-Ikhlas. Kemudian solawat dan salam pada Rasulullah SAW diperbanyak. Kenapa? Beliau wasito kita dalam segala kebaikan, yang menunjukkan kita pada segala kebaikan, dan wasito kita yang menunjukkan kepada kita segala keburukan. Semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Seluruh keburukan juga sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Fajazahullah anna afdala majaza nabiyan an ummatih. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu. Kemudian pujian pada Allah, sholawat dan salam pada Rasulullah SAW ini dibuat apa? Awalnya doa, di sela-sela doa, di penutup doa. Jadi doa, sholawat begitu. Pujian dan sholawat. Biar lebih mustajab. Gitu. Kemudian ketika doa ada di Arafah itu diangkat tangannya. Gitu. Tapi tidak usah terlalu tinggi. Tidak usah melewati kepalanya, tidak usah gini ya. Tidak usah gini. Nah, jadi diangkat tangannya, tapi nggak usah melewati kepala. Dan jangan terlalu keras ketika doa, menyakiti diri sendiri. Dan jangan memaksakan untuk bersaja. Doa bersaja asalkan tidak memaksa,
itu mengalir seperti air gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau memaksakan untuk bersajak, itu tidak bagus, takalluf namanya. Ya, takalluf. Hatta dalam darus, hatta dalam ceramah, hatta dalam apapun, takalluf itu tidak bagus, memaksakan. Memaksakan bahasanya selalu, ini saya terinspirasi oleh terasi yang semuanya sasi-sasi itu ya. Enggak. Tambah orang nggak paham. Ya. Orang tambah nggak paham. Kita itu menerangkan pada murid, pada santri, pada masyarakat. Yang penting paham. Jangan kayak orang-orang akademis, yang penting bahasanya keren. Nggak paham, nggak ngurus. Lalu terus itu ngomong kepada siapa? Yang itu cari itu apa? Kekaguman orang. Walaupun nggak paham. Masya Allah, ajib ceramahnya. Runtut, bahasanya keren. Semuanya bahasa populer. Nggak paham. Ya. Buat apa? Cuman dapat kekaguman. Intabi. Jadi kita di dalam ngajar, di dalam dakwah, di dalam ceramah, di dalam khutbah, yang kita cari itu adalah manfaat. Bagaimana pendengar itu paham apa yang kita sampaikan, dan yang kita sampaikan itu yang mereka butuhkan, harapannya diamalkan. Jadi kita ini berharap omongan kita bisa diamalkan, kita bisa ngamalkan, pendengar bisa ngamalkan. Jadi sedekah jariyah. Hatta sampai mati ngalir pahalanya setiap dia ngamal. Bukan nyari penggemar atau pengagum. Nah banyak kita terjebak di situ. Ketika bikin kajian, kita mencari penggemar atau pengagum. Kagum, Masya Allah. Kagum. Nah, sekedar pengagum toh. Pengagum toh. Ajib, penjelasannya luar biasa. Gamblang, detail. Paham apa enggak mereka ya? Karena itu dai yang apa, yang memang beneran, itu mereka lebih seneng ngajar halakoh-halakoh begini. Kenapa? Halakoh ini membentuk kader untuk mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Dibanding seminar internasional yang hadir itu para tokoh, mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, itu mahasiswa, santri dan seterusnya. Masya Allah, penyampaian memukau. Penyampaian memukau. Itu ujung-ujungnya cuman orang itu kagum. Bagus sih. Bagus, gamblang, jelas kalau menjelaskan. Ya kagum doh, habis itu selesai sudah. Selesai. Ya, selesai. Hanya pengagum. Lah buat apa pengagum? Tidak ada gunanya, sekedar pengagum. Bukan pengikut. Pengikut artinya bukan untuk mengikuti pribadi kita, mengikuti ilmu Rasulullah SAW yang kita sampaikan. Itu yang paling inti itu. Jadi ya apa caranya ilmu kita ini sampai, dan itu ilmu yang diperlukan untuk diamalkan. Oke, bahagia sekali orang yang itu asalkan lillahi ta'ala. Itu ya. Bahagia sekali sampai di kuburan ngalir terus. Tapi kalau pengagum ya sudah, sekarang pengagum toh. Ente mati cuma dikirimi karangan bunga. Ya, cuma dikirimi karangan bunga, habis itu selesai dia. Sekedar kagum, tidak ngamalkan ilmu ente. Dikenang itu toh ya hanu ya. Karangan bunga. Tidak enak kalau nggak kasih karangan bunga kan ya. Sekedar karangan bunga itu. Habis itu apa? Dapat 3 hari layu bunganya sudah. Tulisan-tulisannya itu jadi sampah ya. Ngotori tempat. Sekedar itu. Jadi itu kalau sekedar menciptakan pengagum, yaitu ente mati cuma dikirimi karangan bunga. Mereka tidak ngirimi pahala untuk kita. Tapi orang kalau ngamalkan ilmu yang kita sampaikan, karena yang kita sampaikan memang yang diperlukan, ilmunya Rasulullah SAW, diamalkan, kita mati dikirimi pahala terus. Setiap dia ngamal pahala. Apalagi guru-guru yang ngajarkan Quran pada anak-anak kecil itu. Istimewa sekali, setiap baca Quran dapat pahala. Minimal anak ini setiap hari sholat baca Fatihah ya. Istimewa sekali. Jangan disepelekan itu justru yang pahalanya jelas-jelas itu ya. Yang ngajar Quran itu. Ya otomatis yang ngajarkan mulai alif bata, tidak akan bisa baca Quran kalau tidak belajar alif bata atau abata atau apalah intinya. Ya, ini istimewa sekali, ngalir terus pahalanya. Nah itu, jadi yang kita fokuskan itu ya apa caranya yang kita sampaikan ilmu Rasulullah SAW untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dikagumi. Karena itu jangan takalluf. Orang itu kalau takalluf, walaupun memukau, pendengar itu tidak masuk ke hati, cuman masuk ke telinga, menciptakan kekaguman. Tidak masuk ke hati, nggak ada semangat untuk ngamalkan. Tidak ada semangat untuk ngamalkan. Bisa dibandingkan, wes, antum coba buka medsos, orang yang ngomongnya itu terlalu dipaksakan fusha, bersaja. Nggak, kayak gimana gitu, kita itu kayak mau muntah dengarkan itu.
Ajib, ajib, ajib bahasa. Tapi enggak nyaman, didengarkan itu enggak nyaman. Terlalu memaksakan. Terus biasa aja ngalir alami, kadang keceplosan Jawa enggak apa-apa ya. Bahasa Maduranya keluar enggak masalah ya. Bahasa Banjarnya, bahasa apanya itu keluar enggak ada masalah sudah. Itu. Kumaha nama. Ya, jadi apa? Enggak masalah. Jadi jangan memaksakan dalam hal apapun, jangan memaksakan. Ngalir alami gitu. Jadi itu, jangan memaksakan. Kemudian termasuk doa yang paling afdal untuk dibaca di situ adalah Allahumma a'idzi minasyarri kullih wajma' liyal khaira kullah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa waswasatis sadr wa syatatil amr. Itu di antara doa yang diperbanyak di situ. Qul huwallahu ahad tadi diperbanyak. Kalau bisa 1000 ya. Selama di Arafah itu jangan kurang dari 1000 qul huwallahu ahad. Itu di antara yang sunat untuk diperbanyak. Kemudian wa iksarul buka ma'aha ma'al jami'. Perbanyak nangis bersamaan dengan tadi itu. Apa ma'aha? Ya semuanya tadi itu. Tahlil, takbir, talbiyah, itu. Perbanyak untuk nangis. Tasbih, tilawah, sholawat sambil nangis. Ya, sambil nangis. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak untuk nangis. Nangis yang alami, bukan nangis dibuat-buat. Labbaik Allahumma. Bukan dibuat-buat gitu ya. Memang betul-betul nangis. Wa iksar, perbanyak nangis itu. Ma'aha. Wal istiqbal, menghadap kiblat, usahakan ketika di situ menghadap kiblat ketika melakukan apa tadi itu. Wa toharo, sepanjang wukuf itu toharo. Suci dari najis, suci dari hadas. Ya, apalagi sucinya hati. Wukuf tidak harus suci. Hatta pakainya najis sah. Yang harus suci, nutup aurat dan yang lain-lain itu kan apa? Tawaf. Karena seperti sholat. Untuk sa'i, untuk ini. Enggak harus. Tapi ini dianjurkan. Dalam keadaan toharoh, dohir batin. Hadas dan najis. Wasitaro, nutupi aurat. Sunnah. Loh, kalau telanjang enggak dosa berarti ya? Sunnah kan nutupi aurat. Ya kan? Sunnah apa enggak nutupi aurat? Sunnah ya. Berarti kalau telanjang enggak dosa? Oh, sunnah kok. Dari sisi wukufnya sunnah. Kalau ente di dalam kemah sendirian telanjang itu enggak apa-apa. Kemah tertutup sendirian, enggak ada orang. Telanjang sah wukuf ente. Tapi enggak adab. Ya, enggak adab. Sunnah nutup aurat dari sisi wukufnya. Kalau dari sisi menjaga dari pandangan orang, ya wajib. Ya, wajib untuk nutup aurat, bukan sunnah. Wal burus li syams, usahakan apa? Keluar sekiranya kita kena sinar matahari secara langsung. Bukan di dalam kemah ber-AC ya. Ada kasurnya, enggak. Kita disunahkan untuk keluar di luar tenda. Di luar tenda langsung kena sinar matahari langsung. Wal burus li syams. Ini tapi lidakarin untuk laki-laki. Kenapa lilitiba? Rasulullah SAW seperti itu. Gitu. Illa li udrin, kecuali karena udur. Kalau udur, contohnya ka'ayyata doror bihi au tangkusu bihi ibadatuhu. Kecuali kalau doror, ada udur. Misal bahaya, dia nggak boleh, dia sakit. Kalau kena sinar matahari langsung tambah sakit nanti. Ya udah di dalam tenda aja. Atau menyebabkan enggak ada sakit dia, enggak doror, tapi ibadahnya jadi kurang. Enggak sanggup kering tenggorokannya ya, enggak sanggup akhirnya. Itu. Akhirnya doanya enggak semangat, baca Qur'annya enggak semangat, ibtihalnya enggak semangat. Lah kalau begitu ya udah di dalam tenda saja. Ini bagi orang yang enggak ada udzur. Kalau ada udzur ya enggak masalah. Termasuk yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak amal baik khususnya sedekah. Itu. Nggak akan kebingungan antum nyari orang untuk penerima sedekah itu. Rombongannya antum yang kekurangan sangu itu disodakoi berbagi ya. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Selama ada di sana itu diperbanyak sedekah. Emang pahalanya berlipat-lipat ada di sana ya. Itu. Diperbanyak. Khususnya rombongan-rombongan sendiri yang kekurangan, yang pas-pasan itu. Sedekah pada mereka. Atau kepada petugas-petugas kebersihan itu. Banyak kan dari mereka. Sedekah pada mereka. Ketika kalau ngomong apa yang halus gitu. Jadi ketika ngomongnya dijaga, jangan kasar-kasar. Woi, ayo, maju menang. Jangan begitu. Kita ini wukuf ibadah ya.
Biasa ngomongnya yang halus. Ayo maju, maju. Jangan berhenti di sini. Jangan kasar-kasar ya. Ayo maju, gur, jelung, gur. Enggak usah dihindari dalam haji itu. Bahasa-bahasa kasar, keras itu dihindari. Yang lembut. Gitu. Nah, kita dalam ibadah ini. Dan usahakan wukufnya itu di tempat yang dibuat wukuf oleh Rasulullah SAW. Di mana itu ya ini? Wa indas sakharat lirrajul. Itu di apa? Ada di batu-batu besar. Itu yang ada di bawah Gunung Rahmah. Yang ada di bawah Jabal Rahmah itu ada batu-batu besar. Di situ tempat wukufnya Rasulullah SAW. Kalau bisa wukuf di daerah area situ. Afdal itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Di tengah-tengah Arafah di bawah Gunung Rahmah itu ada batu-batu besar ya di situ. Ya, tapi ini lirrajul ini untuk laki-laki, perempuan jangan. Kalau perempuan ini apa? Wahasyiatil mauqif lil mar'ah. Pinggiran tempat wukuf, pinggiran Arafah itu bagi perempuan sama kayak tawaf. Tawaf itu kalau laki-laki sunat mendekat ke Ka'bah ya. Kalau perempuan sunat di pinggir ya, di pinggir pelataran Ka'bah itu ya. Bukan pelataran, iya pelataran Ka'bah itu. Di pinggir biar tidak terjadi ikhtilat. Wukuf juga begitu. Yang dianjurkan untuk di batu-batu besar itu para laki-laki. Kalau perempuan di pinggiran mauqif, pinggiran apa? Arafah. Wal jam'u bainal asraini lil musafir lah. Sunnah ketika ada di Arafah itu kan mulai duhur kan ya. Sunnah sampai malam ya. Sunnah sampai malam setelah maghrib keluar wis. Lah, sunnah ketika di Arafah itu jamak bainal asrain, duhur dan asar bagi musafir. Afdalnya di mana tadi? Di Masjid Ibrahim ya. Afdalnya di situ. Jamak duhur dan asar bagi musafir ada di Masjid Ibrahim. Kalau misalnya nggak sempat di situ, di Arafah tidak ada masalah. Dianjurkan jamak takdim, tapi bagi musafir yang safarnya safar tawil, sekitar 85 kilometer. Karena madhab kita, jamaknya ini musafir. Beda dengan Hanafiyah, jamaknya karena apa? Karena nusuk musafir, tidak musafir, jamak takdim di situ. Versi Imam Abu Hanifah. Kalau kita tidak, kita bagi musafir. Maghribnya, walaupun antum kan sunahnya, jam'u bainal lail wan nahar ya. Maghrib berarti kan masih ada di Arafah. Apa jamak takdim di situ? Enggak. Afdalnya jangan jamak takdim ada di Arafah. Tapi ini wa ta'khirul isya, wa ta'khirul maghrib ilal isya lil musafir. Untuk maghrib dan isyanya, walaupun antum maghrib masih di Arafah, bahkan isya masih di Arafah, jangan sholat di situ afdalnya. Enggak apa-apa sholat di situ sah. Afdalnya jangan. Afdalnya jamak takhir nanti. Lagi-lagi bagi musafir. Kalau bukan musafir ya harus sholat maghrib di waktunya ya. Kalau antum keluarnya dari Arafah isya ya maghrib harus dilakukan di situ. Bagi musafir dianjurkan jamak takhir. Di mana? Liyajma'ahuma bi Muzdalifah. Untuk dijamak di Muzdalifah karena nanti setelah malam Arafah berarti malam hari raya ya. Malam hari raya itu dianjurkan untuk malam 10 itu ke Muzdalifah. Nginep ada di Muzdalifah ini. Ya. Nginep ada di Muzdalifah. Sunnahnya sholat maghrib dan isya dilakukan di Muzdalifah. Keluar dulu dari Arafah, jangan sholat di Arafah. Keluar dari Arafah, nanti di penginapan di Muzdalifah, sholat jamak akhir ada di situ. Maghrib dan isya, afdalnya begitu. Wadah ya? Liyajma'ahuma bi Muzdalifah. Kemudian naik Jabal Rahmah itu dikatakan di sini bid'ah. Wal yuhdar min su'udi Jabalir Rahmah. Hindari naik ke Jabal Rahmah. Fa innahu bid'atun. Karena itu bid'ah. Khilafan liman za'ama anau sunnah. Ada sebagian menganggap sunnah. Tidak. Yang benar bid'ah. Sebagian beranggapan itu mauqiful anbiya. Tempat wukufnya para nabi itu ada di Jabal Rahmah. Tidak usah naik. Apalagi isengnya. Bawa kertas ditulisi dengan fulanah. Ya. Ditulis di atas Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang ya. Berharap dipertemukan seperti Sayyidina Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa ya. Itu mitosnya orang Indonesia itu ya. Akhirnya kotor semua setelah wukuf, banyak kertas berserakan ada di situ. Adanya namanya fulan sama fulana ya. Nah, itu. Apa ini maksudnya? Tiru-tiru siapa ya? Naik ke Gunung Rahmah. Bahkan banyak orang umrah itu. Orang umrah datang ke Arafah. Tidak perlu, orang umroh tidak perlu datang ke Arafah. Kalau sekedar kepingin ngelihat, tidak ada masalah. Tapi yang dituju di situ bukan tabarukan dengan Arafahnya.
kepingin Jabal Rahmah naik ke situ untuk nulis nama ya. Untungnya beberapa waktu terakhir ditutup, nggak boleh masuk ke sana. Ya itu, ditutup gara-gara apa? Ulah orang Indonesia. Banyak naik ke situ hanya sekedar untuk nulis, kotor semua akhirnya di situ ya. Nggak usah tiru-tiru. Jangan semua yang antum lihat kemudian ditiru. Udah, ini pembahasan tentang wukuf di Arafah. Kemudian ulama itu membahas hukum apa? Sering terjadi ini, sudah hampir ini, at-ta'rif bi ghairi Arafah. Kita ta'rif itu di selain Arafah. Artinya ta'rif dengan selain Arafah itu apa? Kita kumpul di satu tempat di hari Arafah melakukan aktivitas mirip seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang wukuf di Arafah. Banyak kan ini? Ya, termasuk di sini kan diadakannya. Bersama di Tarim juga diadakan. Ini namanya ta'rif di hari Arafah. Jadi di hari Arafah setelah zuhur atau setelah asar awal, kumpul satu tempat, berdoa, bermunajat, baca surat Al-Ikhlas, baca tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diperbanyak ya. Gitu. Kemudian baca tasbih, tahmid, diperbanyak sampai maghrib. Menyerupai orang yang wukuf di Arafah. Ini bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bid'ah. Sebagian ulama lagi mengatakan sunnah, tidak apa-apa kita ibadah. Kita melakukan zikir. Menyerupai orang-orang yang ibadah. Baguslah. Bagus kita melakukan hal seperti itu tuh mubah ya. Mubah. Kalau niatnya baik ya jadi baik. Apalagi kegiatannya baik. Isinya adalah baca surat Al-Ikhlas, baca tahmid, takbir, tahlil, sholawat, doa, istighfar. Nah, itu bagus sekali. Orang dikumpulkan untuk kebaikan. Bagus. Tidak apa-apa dilakukan. Aduh, katanya bid'ah, sakarepmu. Bid'ah itu tidak mesti jelek. Bid'ah itu hal baru ya. Itu. Loh, kata siapa? Rasul mengatakan semuanya jelek. Itu. Kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Sebagian orang gitu. Kalau ngomong finnar itu roknya, makhrajnya keluar dari perut ya. Makhrajnya roknya itu di perut. Nah, jadi setiap hal baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat di neraka. Loh, hadisnya tidak hanya itu. Hadis itu ada hadis yang lain. Ini hadis am namanya. Ditaksis dengan hadis lain. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa man ahdasa fi amrina hada, siapa yang membuat hal baru dalam agamaku, maka akan ditolak. Berarti kalau ada orang membuat hal baru yang tidak bertentangan dengan agamaku, berarti diterima. Membuat hal baru, inovasi baru, yang penting tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah universal agama, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu membuat hal baru yang bertentangan dengan agama. Tahlil. Baca la ilaha illallah. Di hari Arafah, kumpul di tempat tertentu. Yang hal baru kan kumpulnya. Di waktu itu, bareng-bareng. Yang dibaca, baik apa enggak? Baik. Tahmid, baik apa enggak? Baik. Kemudian semuanya sholawat baik, baca Quran baik. Oh iya, karena digabung bareng-bareng di tempat tertentu, di waktu tertentu, ini yang jadi jelek. Ente ngomong jelek itu perlu dalil. Sebagaimana orang kalau ngomong sunnah perlu dalil, ngomong haram juga perlu dalil. Ngomong baik perlu dalil, ngomong tidak baik juga perlu dalil. Kalau digabung itu tidak baik. Allah nyuruh kita apa di dalam Quran? Udkurullah dzikran katsira. Zikir yang banyak. Apa Allah membatasi waktu? Bebas kan berarti kan? Zikir yang banyak. Allah tidak membatasi waktu. Allah juga tidak membatasi harus sendiri. Allah tidak membatasi, tidak boleh kalau tanggal 9 Arafah. Allah tidak ngomong kayak gitu, ente yang ngomong kayak gitu. Ente nambahi Quran. Qurannya udkurullah dzikran katsira. Ente tambahi berarti dengan omongan ente seperti itu berarti udkurullah dzikran katsira fi ghairi yaumi Arafah. Ghairu mujtami'in bal munfaridin.
Wala yajuzu jam'u bi shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qiraatul Quran begitu. Sholawat diperintahkan apa enggak oleh Quran? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Apa ada waktu khusus di situ? Enggak ada. Oh, enggak boleh kalau malam Jumat. Kata siapa? Qur'annya enggak ngomong kayak gitu. Oh, enggak boleh kalau bareng-bareng. Enggak ngomong begitu. Enggak boleh kalau ada mahalul qiyamnya. Quran enggak ngomong kayak gitu. Udkurwa qiyaman wa qu'udan. Mau berdiri, mau duduk, terserah. Ya. Sebagian orang begitu. Ini semuanya komposisinya orang takrif bi ghairi arafah itu. Semua komposisinya hal baik. Lah kok bisa semuanya baik kalau dicampur jadi jelek gitu loh. Timun, halal apa enggak? Tahu, halal. Kerai, kecamba, petis, kacang. Lah campur jadi rujak haram. Loh kok bisa? Komposisinya semuanya halal, gara-gara jadi rujak jadi haram. Ya, kan lucu ini. Iya kan? Lucu. Daging kambing halal. Air halal. Santan halal. Bumbu-bumbuan halal. Lah jadi gulai haram. Loh kok bisa jadi gulai jadi haram ini? Bahan-bahannya halal semuanya. Tidak ada pertentangan dengan agama. Wadah ya. Karena itu mengkhususkan. Kita tidak mengkhususkan kapanpun dzikir. Ente yang nggak pernah dzikir. Kita kapanpun dzikir. Cuman kesempatan ini pas hari Arafah, hari istimewa, kita kumpul bareng-bareng, kumpul sebanyak dengan orang banyak, biar tambah masing-masing bawa barokah. Seperti itu. Tidak mengkhususkan, kita tidak melarang kalau ada orang melakukan di waktu lain. Lah ente kau melakukan di hari itu, terserah ana. Daripada ente tidak melakukan belas. Itu ya, terserah ana mau melakukan hari ini ya, kata kapan pun terserah. Lah ente tidak ngomong, tidak melakukan belas itu tambah bid'ah itu. Ya, tambah bid. Lah begitu. Jadi nggak ada masalah ya. Takrif bi ghairi arafah itu boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.